teman-teman, kembali lagi dengan saya Febri Aryadi. Di sini kita akan mereview apa? Oke, sebelumnya kita nggak akan mereview produk, kita nggak akan mereview skincare, kita nggak akan mereview baju, kita nggak akan mereview rumah, dan tentunya apalagi mobil. Kita nggak akan review itu semua. Jadi singkirkan nih mindset kalian tentang review-review apalah itu. Di sini kita akan sesuai judulnya ya, kita akan mereview sebuah jurnal penelitian, di mana nantinya akan ada 3 jurnal. Sebelumnya kita berlanjut, silahkan kalian untuk tekan tombol like, jangan lupa subscribe dan di share. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian lainnya. Saya tunggu 5 menit, kelamaan. Saya tunggu 5 detik dari sekarang untuk tekan tombol like dan subscribe serta loncengnya ya. Sudah? Sudah di like? Sudah di subscribe? Jika sudah, kita akan berlanjut ke review jurnal pertama. Nah, di sini pada jurnal pertama kita akan mereview jurnal yang berjudul The Effect of Solvency, Firm Size, Age Companies on Audit Report Lag in Indonesian Company. Jadi guys, judulnya tadi ya, judulnya sudah ada di samping ini, nanti akan saya tampilkan nih. Ini loh. Ini judulnya ini. Jadi di sini pada jurnal kali ini judul yang digunakan tuh sudah sesuai dia dan relevan dengan isi jurnal penelitian ini, karena saya sudah baca. Untuk tahun jurnalnya ini tahun 2020 teman-teman. Sangat terupdate ya, tahun ini dibuat. Untuk penelitinya tuh ada Usman, berasal dari School of Accounting Madura University. Dan sistematika penulisannya ini sudah baik ya, dimulai dari judul, abstrak, kemudian ada pendahuluan, telaah dan pengembangan hipotesis, metode penelitian juga ada, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustakanya. Jadi sudah lengkap semua teman-teman. Tetapi ada tapinya ya di sini ya. Pada jurnal ini tidak ada atau peneliti tidak mencantumkan rumusan masalah dan keterbatasan masalahnya. Begitu. Jadi kekurangannya cuma 2 itu sih untuk sistematika penulisannya. Tapi overall ini bagus banget, recommended untuk kalian. Untuk abstraknya ini sudah baik teman-teman. Jadi ada tujuan, ada metode, ada hasil, dan keyword itu sudah lengkap dan relevan banget. Pendahuluannya ini sudah disusun dengan baik karena sudah tersusun secara sistematik dan teoretis. Referensi jurnalnya juga sudah banyak yang terbaru yang digunakan ini. Sesuai di judul, penelitian ini berfokus pada solvabilitas, ukuran perusahaan, ada umur perusahaan pada audit report lag, gitu ya. Motivasinya karena ada penelitian terdahulu yang mana tidak konsisten hasilnya teman-teman. Jadi ada yang mengatakan berpengaruh, ada yang mengatakan tidak berpengaruh, dan itu dijadikan motivasi oleh Usman untuk meneliti ini gitu. Jadi untuk rumusan masalahnya sesuai dengan yang saya katakan tadi ya, jurnal ini tuh tidak dicantumkan teman-teman untuk rumusan masalahnya. Jadi seharusnya, ini sebagai saran saja, peneliti itu harus mencantumkan rumusan masalah yang diangkat pada penelitian tersebut. Seperti kayak apa sih rumusan masalahnya? Pertama, apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lag? Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag? Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag? Begitu ya teman-teman ya. Untuk tujuannya ini sudah sesuai ya dengan judul penelitian. Jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk menemukan dan mengetahui bukti faktor empiris yang mempengaruhi audit report lag. Tinjauan pustakanya ini sudah tersusun secara rapi dan baik ya, dilengkapi dengan referensi jurnal terdahulu dan buku yang mendukung dalam landasan pengembangan hipotesis.
Tinjauan pustaka ini mengangkat variabel yang digunakan dan faktor lainnya yang mendukung hipotesis yang telah diangkat. Untuk kerangka penelitiannya ini nggak ada teman-teman. Jadi lebih bagusnya nanti seandainya kalian bikin penelitian, dikasih untuk kerangka penelitiannya atau framework biar yang membaca jurnal kalian tuh bisa mengetahui kalian tuh meneliti apa sih gitu. Jadi kerangka penelitian itu seperti kayak kotak-kotak gitu teman-teman, kayak ada kotak di sini, ada kotak, jadi kayak set gimana ya. Pokoknya nanti akan saya tampilkan di sini ya, biar kalian nggak bingung. Jadi seperti itu. Jadi untuk saya sarankan untuk kerangkanya seperti itu, begitu. Kemudian untuk metode penelitian ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Pada jurnal ini menggunakan pendekatan explanatory dengan mengambil objek penelitian laporan keuangan dan laporan auditor independen pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan populasi seluruh perusahaan perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ya, seluruh perusahaan perdagangan. Tetapi pada pengambilan sampel, ini nggak semuanya berarti ya, karena ada kriteria. Peneliti ini menggunakan pervasive sampling. Gitu. Jadi perusahaan yang memenuhi kriteria yang akan dijadikan sebagai sampel. Kemudian teman-teman, hasilnya ini sudah dijabarkan oleh peneliti dengan baik, sudah disertai lampiran terkait hasil uji dan beberapa teknik analisis. Cukup jelas. Untuk kesimpulannya dan sarannya sudah dijabarkan dengan baik oleh peneliti, karena peneliti mencantumkan kembali rangkuman dari keseluruhan isi jurnal. Begitu. Jadi peneliti juga mencantumkan saran bagi peneliti selanjutnya jika kalian ingin mengembangkan penelitian ini untuk memperluas sampel, memperpanjang waktu penelitian, dan menggunakan variabel lainnya. Jadi maksudnya memperpanjang waktu penelitian itu kayak time series-nya teman-teman. Misalnya nih peneliti ini dari 2011 sampai 2015. Nah, kalian tuh memperpanjang dari 2010 misalnya sampai 2020. Begitu. Diperpanjang tahunnya. Gitu ya. Jadi pada penelitian ini tidak dijelaskan terkait dengan keterbatasan penelitiannya teman-teman. Begitu untuk jurnal yang pertama, itu review dari saya dengan jujur. Kita berlanjut ke review jurnal kedua. Baik, kembali lagi dengan saya. Nggak usah perkenalan lah ya. Tadi sudah ketemu, sekarang kita akan review yang jurnal yang kedua teman-teman. Oke, sorry, maafkan gak jelasan ini ya. Untuk yang kedua teman-teman, judulnya adalah pengaruh profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik atau KAP terhadap audit delay pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013, 14, dan 15. Berarti ada 3 tahun, 3 periode berturut-turut. Oke? Jadi, jurnal yang digunakan ini sudah sesuai dengan relevan dan jika dibandingkan dengan isinya ya teman-teman. Ini sama judulnya. Sebenarnya gini teman-teman, ini tuh judul yang sama dengan penelitian tadi yang di atas tadi, karena keduanya membahas tentang audit delay atau audit report lag. Jadi audit delay dan audit report lag itu sama ya. Jadi buat kalian yang belum tahu audit delay dan audit report lag itu apa, jadi audit report lag itu adalah jarak antara tahun tutup buku dengan laporan auditor independen. Jaraknya tahun tutup buku kita tahu 31 Desember. Kalau laporan auditor independen itu bisa dilihat dari tanda tangan opini audit teman-teman. Misalnya nih, di sini auditornya tanda tangan tanggal 15 Januari. Berarti 31 sampai 15 ada jarak 15 hari. 15 hari ini dinamakan dengan audit report lag. Begitu audit delay gitu ya, jarak. Ingat jarak. Jaga jarak. Oke.
Tapi sebenarnya lebih cepat, lebih bagus kalau ini teman-teman. Jadi biar bermanfaat untuk para pengambil keputusan atau investor, begitu ya. Jadi untuk kalian yang bercita-cita jadi auditor, harusnya jaraknya cepat karena bagus gitu. Cuma tergantung perusahaannya sih ya. Kok membahas ke sana kita? Kita kembali ke review. Untuk tahunnya ini tahun 2017 teman-teman. Peneliti ada 2, yaitu ada Nur Rahman Apriyana dan selanjutnya ada Diana Rahmawati. Ini dari Universitas Negeri Yogyakarta. Sistematikanya ini sudah baik ya, dimulai dari judul, abstrak, pendahuluan, telaah dan pengembangan, hipotesis, kemudian ada metode penelitian, hasil, pembahasan, simpulan, saran, serta daftar pustaka. Kekurangannya ini tidak mencantumkan rumusan masalah dan keterbatasan masalahnya gitu teman-teman. Sama kayak yang jurnal pertama ya. Untuk abstraknya sudah bagus ya, dimulai dari tujuan, metode, hasil, dan keywordnya sudah ditampilkan gitu. Pendahuluan sudah baik, sudah disusun secara sistematis dan teoretis. Referensi jurnal terdahulu sudah banyak digunakan. Jadi ya, penelitian ini berfokus pada judulnya tadi, profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan audit delay. Sesuai ya dengan judulnya tadi ya. Motivasinya ini karena ada ketidakkonsistenan teman-teman, nggak konsisten peneliti sebelumnya gitu. Rumusan masalah ini tidak dicantumkan ya tadi ya. Jadi harusnya ada apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay, apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit delay, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay, apakah ukuran kantor akuntan publik atau ukuran KAP itu berpengaruh terhadap audit delay. Begitu harusnya, lebih baiknya. Tapi udah bagus sih ini. Tujuan penelitiannya sudah sesuai dengan judul. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, ukuran KAP terhadap audit delay pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 sampai 2015 gitu ya. Tinjauan pustakanya sudah disusun rapi dan baik, dilengkapi dengan referensi jurnal terdahulu dan buku yang mendukung dengan landasan pengembangan hipotesis. Begitu. Jadi ini tuh menjelaskan terkait variabel yang digunakan dan faktor lainnya yang mendukung hipotesis yang diangkat oleh penelitian ini teman-teman. Kerangkanya ini sama ya, belum dicantumkan kerangkanya, sama ininya belum dicantumkan. Jadi sarannya cantumkan ya seperti ini loh, ini udah saya bikinkan gitu. Kurang baik apa coba saya? nggak bercanda. Untuk metodenya, ini metodenya sudah baik ya, dicantumkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif, populasi yang sampel yang digunakan untuk perusahaan properti, real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 2015. Pengambilan sampel sama seperti awal, yaitu menggunakan proposite sampling dengan kriteria tertentu. Perusahaan yang memenuhi dengan kriteria yang akan dijadikan sebuah sampel. Begitu. Jenis datanya sekunder ya, sudah tahu lah ya, laporan keuangan sekunder. Dari laporan keuangan, laporan auditor independen, ini yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Kalian bisa akses di www.idx.co.id. Itu silahkan di akses sekarang teman-teman. Biar kalian ada gambaran gitu. Hasilnya sudah baik, udah dijelaskan, dilampiri dengan hasil pengujiannya dan teknik analisisnya. Kesimpulannya sudah dijabarkan dengan baik oleh peneliti, dicantumkan kembali rangkuman dari keseluruhan jurnal. Jadi peneliti ini memberikan saran teman-teman. Jadi untuk peneliti selanjutnya diminta untuk menggunakan variabel lainnya dan menjelaskan lebih jelas lagi mengapa harus membagi KAP ini menjadi KAP Big Four dan non Big Four. Keterbatasan pada penelitian ini tidak menggunakan variabel yang mempengaruhi adanya audit delay. Jadi nggak menggunakan variabel lainnya maksud saya ya, selain yang dijabarkan pada peneliti ini gitu teman-teman. Ini jurnal yang kedua kita sudah review.
Ini bagus jurnalnya, keren. Cuma kekurangan tadi, tapi enggak terlalu material sih untuk isi yang seperfect ini teman-teman. Sama dengan jurnal satu tadi, ini keren banget jurnalnya. Itu tadi review kita untuk jurnal yang kedua. Pokoknya keren. Baik, kita ke jurnal terakhir atau jurnal yang ketiga. Tiga. Nggak ada ya, nggak ada. Oke. Nggak ada nyanyian itu, nggak ada. Oke. Jurnal yang ketiga ini judulnya pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap audit report lag. Sama ya, karena saya mengambil 3 judul dengan satu tema, yaitu audit report lag atau audit delay gitu. Pada penelitian ini studi empirisnya perusahaan properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai dengan 2015. Berarti ada berapa tahun nih? 11, 12, 13, 14, 15, berarti ada 5 periode. Wah, keren. Ini betah ya. Betah lihat laporan keuangannya, tapi it's okay, ini keren banget. Sebagai tambahan informasi, jadi jurnal ini yang saya gunakan sebagai acuan saya untuk tugas akhir saya. Saya berterima kasih kepada peneliti Sugi Tanuka. Anda telah membuatkan jurnal yang benar-benar luar biasa ini sehingga saya bisa ngambil jurnal ini untuk acuan saya. Begitu. Tahunnya teman-teman tahun 2019. Ini penelitinya adalah Sugi Tanuka dari Universitas Tarumanegara Jakarta. Begitu. Sistematikanya sudah baik, dimulai dari judul, abstrak, pendahuluan, telaah dan pengembangan hipotesis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Keterbatasan juga ada nih, keren banget kan, dan daftar pustaka begitu. Tetapi di sini penelitian pada Sugi Tanuka ini tidak mencantumkan rumusan masalah, tetapi ya nggak terlalu material sih ya. Abstraknya ini sudah baik ya, dari ada tujuan, metode, hasil, dan keywordnya atau kata kuncinya. Kemudian pendahuluan sudah disusun rapi dan cukup baik dan sudah tersusun secara sistematis dan teoritis. Tetapi di sini ada tetapinya, referensi jurnal terdahulu yang digunakan banyak yang kurang update. Sehingga alangkah baiknya jika menggunakan referensi jurnal yang terupdate, karena 2019 ke 2000 ini ya minimal 7 tahun lah ya, atau setidaknya lebih update lagi, bisa lebih keren lagi ini ya jurnalnya, lebih akurat gitu loh. Jadi penelitian ini berfokus pada ukuran kantor akuntan publik, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap audit report lag gitu. Motivasinya akibat adanya ketidakkonsistenan terkait dengan hasil penelitian terdahulu gitu ya teman-teman. Pada jurnal ini tidak dicantumkan rumusan masalah. Jadi misalnya nih rumusan masalahnya kayak apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit report lag, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap audit report lag, apakah solvabilitas berpengaruh terhadap audit report lag, apakah likuiditas berpengaruh terhadap audit report lag, apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap audit report lag. Begitu. Tujuannya sudah jelas sesuai dengan judul. Ini tujuannya untuk mengetahui secara jelas dan melihat hubungan yang spesifik mengenai pengaruh variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap audit report lag. Begitu. Tinjauan pustakanya sudah rapi, disusun dengan baik dengan referensi jurnal terdahulu dan buku yang mendukung pada landasan pengembangan hipotesis dan mendukung instrumen penelitian. Begitu. Tinjauan pustaka ini sudah menjelaskan secara rinci terkait variabel yang digunakan dan faktor lainnya yang mendukung hipotesis yang diangkat. Begitu.
Untuk kerangka penelitian ini sudah ada, teman-teman. Ini kerangkanya sudah ada, nanti saya tampilkan di sini. Kerangkanya ini loh kerangkanya. Gitu. Ini kerangka dari Sugitanuka. Ini sudah ada kerangka penelitiannya. Jadi ada ukuran perusahaan, ada profitabilitas, ada solvabilitas, likuiditas, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap audit report like. Nah, jadi di sini ada kayak hubungan simultan itu, teman-teman. Jadi kayak itu tuh tiap variabel independennya tuh gabung, kemudian ditarik ke bawah, garis bawah ini, dan ditarik ke audit report like. Ini kayak hubungan simultan antara kelima variabel tersebut. Begitu. Metode penelitiannya ini sudah baik ya, sudah diantaranya mencantumkan penjelasan tentang pendekatan yang digunakan, yaitu kuantitatif, populasi, dan sampel yang digunakan adalah properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015 atau 5 periode berturut-turut dengan menggunakan purposive sampling atau dengan kriteria ya. Jenis datanya adalah data sekunder di mana didapatkan dari laporan keuangan dan laporan auditor independen di Bursa Efek Indonesia. Hasilnya sudah dijelaskan dan dijabarkan secara baik oleh peneliti, yaitu sudah disertai lampiran terkait dengan hasil uji dari beberapa teknik analisis data yang digunakan, begitu. Dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian yang dilakukan. Gitu loh, teman-teman. Kesimpulannya sudah dijabarkan dengan baik oleh peneliti karena peneliti telah mencantumkan kembali rangkuman dari keseluruhan jurnal. Peneliti juga mencantumkan saran bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas sampel dengan meneliti sekelompok industri yang berbeda dan menambah variabel lainnya. Itu sarannya dari Sugitanuka. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel yang hanya terbatas pada 3 sektor perusahaan dan menggunakan 5 variabel independen, sehingga nilai adjusted R kuadrat atau determinasi ini rendah, sehingga mengindikasikan masih banyak variabel independen yang mempengaruhi audit report like. Jadi ini PR supaya dikembangkan lagi untuk variabelnya gitu, karena nilai adjusted R kuadratnya masih rendah. Gitu teman-teman, untuk jurnal yang ketiga kita sudah bahas semuanya dan ini keren-keren semua. Apalagi ya, cukup sih dari saya, cukup. Jadi untuk kalian yang akan melakukan penulisan jurnal atau melakukan tugas akhir yaitu skripsi, kalian bisa baca-baca pada jurnal-jurnal dan kalian harus pahami jurnal acuan kalian. Dan saya sarankan dengan 3 jurnal ini tuh 2-3 ini bagus banget jurnalnya, kalian bisa pakai. Ini keren, recommended untuk kalian semua. Oke, gitu saja mungkin dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu berdoa, dan juga semoga kita semua tetap dilindungi oleh Tuhan. Begitu. Terima kasih, saya akhiri. Bukan selamat sih, saya akhiri aja. See you di video selanjutnya.